Three, two, one. Sudah memasuki arc baru, di mana kali ini Luffy berlabuh di pulau masa depan, Egghead, pulau tempat dari laboratorium penelitian milik Dr. Vegapunk berada. Dr. Vegapunk dikatakan sebagai kepala peneliti di Divisi Sains Angkatan Laut, yang disebut juga dengan SSG, alias Special Science Group. Bahkan saking membagongkannya Dr. Vegapunk, dia dikatakan memiliki kecerdasan setara dengan masa 500 tahun ke depan. Yap, manusia seperti Vegapunk pasti merupakan aset penting milik pemerintah dunia. Dan sudah tentu Vegapunk akan mendapatkan penjagaan ekstra ketat oleh mereka. Jika kalian ingat dengan cover story dari Franky saat masa time skip, Franky dilempar oleh Bartolomeu Kuma ke Pulau Karakuri, yang merupakan kampung halaman milik Dr. Vegapunk. Di tempat tersebut terdapat laboratorium peninggalan Dr. Vegapunk sebelum dia ditangkap oleh pemerintah dunia. Yap, bahkan di tempat tersebut sangat dijaga ketat oleh pihak Angkatan Laut, sehingga tidak menutup kemungkinan jika di Pulau Egghead, tempat Dr. Vegapunk melakukan penelitian saat ini, penjagaannya sangat ketat. Pada One Piece chapter 1061 kemarin, kita sudah sedikit diperlihatkan bagaimana kondisi penjagaan di luar Pulau Egghead, di mana Dr. Vegapunk membuat robot hiu raksasa yang dia perintahkan untuk mengintai dan melaporkan situasi, serta menembak kapal bajak laut yang mencoba memasuki Pulau Egghead. Namun kenyataannya, hiu itu juga melahap kapal para bajak laut tersebut. Selain itu ada juga robot super besar yang dikendalikan langsung oleh seorang gadis Uhui yang memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Vegapunk. Bahkan pemerintah dunia mendirikan markas Angkatan Laut G14 yang berada dekat dengan Pulau Egghead, dan Vice Admiral Dolla yang menjadi komandan tertinggi di sana. Namun apakah hanya sebatas itu saja pertahanan yang diberikan oleh pemerintah dunia untuk menjaga Dr. Vegapunk? Oh, tentu saja tidak. Kita masih belum diperlihatkan kondisi di dalam Pulau Egghead itu sendiri. Pasti di dalam sana bertebaran banyak robot-robot yang kekuatannya setara dengan para pasifista. Belum lagi pasti ada senjata terbaru Angkatan Laut, yaitu Seraphim. Di mana Seraphim ini kekuatannya bisa dikatakan setara dengan para bajak laut hebat. Hal tersebut dibuktikan ketika Seraphim Boa Hancock dan Seraphim Mihawk yang tidak mendapatkan goresan sedikit pun ketika Angkatan Laut bertarung melawan Kurohige serta bajak laut Kuja di Pulau Amazon Lily. Berbicara mengenai sosok Vegapunk tidak akan lengkap rasanya jika tidak membicarakan salah satu angkatan laut bernama Sentomaru. Yap, pada One Piece chapter 511, sosok Sentomaru diperkenalkan, di mana dalam box perkenalannya dia disebutkan sebagai kapten di Divisi Sains Angkatan Laut, sekaligus sebagai bodyguard dari Dr. Vegapunk. Nah, sudah dapat dipastikan jika Sentomaru juga ada di Pulau Egghead. Dia merupakan salah satu lawan yang cukup tangguh, mengingat Sentomaru menguasai advance armamen Daki yang dapat digunakan untuk menyerang musuh tanpa harus menyentuhnya. Selain Sentomaru, terdapat satu sosok lagi yang memiliki hubungan terselubung dengan Dr. Vegapunk. Siapakah dia? Yap, Admiral Borsalino alias si monyet kuning. Dalam manganya dikatakan jika laser yang ditembakkan oleh para pasifista berasal dari DNA buah iblis milik Admiral Kizaru. Apa sebenarnya hubungan antara Kizaru dengan Dr. Vegapunk? Pada One Piece chapter 510, Sentomaru berhasil menghubungi Kizaru yang saat itu sudah berada di Kepulauan Sabaody. Saat ditelepon, Sentomaru memanggil Kizaru dengan sebutan paman. Namun yang menariknya, dalam kanji Jepang, perkataan Sentomaru itu ditulis dengan Kizaru no Ojiki, di mana dalam bahasa Jepang perkataan itu biasa digunakan pada kelompok Yakuza dan merupakan panggilan untuk seorang ayah alias bos Yakuza. Saat ini Sentomaru adalah satpam untuk Dr. Vegapunk. Apakah Kizaru adalah kepala satpamnya? Benar ya kok. Kedatangan Luffy dan krunya ke Pulau Egghead pastinya akan membuat Kizaru pergi juga ke pulau tersebut. Mengingat Luffy kini sudah menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia setelah dia resmi didapuk menjadi seorang Yonkou. Dan lawan yang seimbang sudah pasti adalah seekor Admiral Angkatan Laut pastinya. Keinginan Kizaru untuk berkonfrontasi dengan bajak laut kru topi jerami sudah terendu sejak permulaan arc Wano Kuni.
di mana Kizaru meminta Akainu agar dia diizinkan untuk pergi ke negeri Wano Kuni. Namun saat itu Admiral Asuzuki alias Bu Akainu tak mengizinkannya, dengan alasan mereka tak mengetahui kekuatan tempur dari para samurai Wano Kuni. Nah, pasti untuk kali ini Akainu akan mengizinkan Kizaru pergi ke Pulau Egghead. Karena jika sampai Dr. Vegapunk jatuh di tangan bajak laut, maka bisa geger pemerintah dunia nantinya. Jika benar si monyet kuning datang ke Pulau Egghead, maka hal ini akan menjadi kesempatan besar bagi Luffy dan kru bajak laut topi jerami untuk membalaskan perlakuan tak senonoh Kizaru pada mereka saat di Kepulauan Sabaody. Kizaru merupakan sosok admiral yang memiliki prinsip unclear justice, alias keadilan yang tidak jelas, di mana sosok Kizaru ini lebih terlihat hanya bergerak jika diperintah oleh atasan. Ketika dia diminta untuk membunuh, dia pasti akan membunuhnya, tak peduli kerusakan yang akan terjadi sebagai dampak dari perbuatannya tersebut. Sama seperti saat di movie Red, ketika Bu Akainu memerintahkan Kizaru untuk membunuh Uta, dia tak peduli jika serangannya akan mengenai warga sipil. Yang penting, dia harus berhasil menjalankan perintah untuk menghabisi Uta. Sehingga Kizaru akan menjadi admiral pertama yang akan dikalahkan oleh bajak laut topi jerami. Dan dunia akan menjadi semakin kacau setelah berita kekalahan dari Kizaru tersebar luas melalui koran lampu merah milik Morgan. Namun bisa saja kegaduhan di Pulau Egghead akan ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia. Sama seperti saat bajak laut topi jerami mengalahkan Gekko Moria di Florian. Sama itulah video teori mengenai Kizaru yang akan meluncur ke Pulau Egghead. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!